Shalom, selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semuanya. Pagi ini saya sangat senang berjumpa kembali bersama-sama dengan Anda dalam program Devotion from Nations. Pagi ini kita akan belajar suatu firman tentang bagaimana Tuhan mengajarkan tentang iman dalam kehidupannya kita. Saya berdoa bahwa setiap kita dapat dikuatkan pagi ini dan kita dapat memulai hari ini dengan semangat yang baru, dengan iman kepercayaan yang baru bersama dengan Tuhan. Mari buka sama-sama Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saya tahu ini ayat yang sudah sangat terkenal dan saya ingin bacakan buat Anda. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dapat melihat bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita percaya dengan semua janji Tuhan. Tapi di sana ada sesuatu yang menarik di sana, tapi iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Satu poin pertama yang ingin saya ajak Bapak Ibu teman-teman semuanya belajar pagi ini yaitu adalah iman ternyata tidak berbanding, tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita lihat. Seringkali apa yang kita lihat itu malah melemahkan iman kita. Apa yang kita lihat, kenyataan yang terjadi di sekeliling kita seringkali itu melemahkan iman kita. Tapi mari saat ini kita belajar sama-sama bahwa iman itu ternyata bukan timbul dari apa yang kita lihat, tapi firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Roma pasal yang ke-10 ayat 17 berkata demikian. Jadi Anda dan saya ada dua panca indera yang sangat penting mengenai iman, yaitu tentang mata dan tentang pendengaran. Mata dan telinganya kita sangat menentukan apa yang terjadi dengan iman kita. Matanya kita seringkali menipu kita dan bahkan melemahkan iman kita. Oleh sebab itu di sana dikatakan 2 Korintus pasal 5 ayat 17, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Kepercayaannya kita tidak timbul karena kita melihat sesuatu, tapi kita percaya sama janji Tuhan ketika kita mendengar sesuatu dari apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya kita. Jadi pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman semuanya, ayo jangan percaya dengan apa yang mata kita lihat, tapi mulai percaya dengan apa yang telinga kita dengar. Makanya penting dalam hari-hari ini untuk kita terus menerus untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan apa yang Tuhan siapkan dalam hidupnya kita. Kita membuka hati kita. Kita menyediakan waktu kita untuk kita mendengarkan apa yang sedang Tuhan ingin bicara dalam hidupnya kita. Karena iman itu timbul dari apa yang kita dengar, bukan dari apa yang kita lihat. Nah, kembali lagi Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya ingin mengajak Anda kita ingin melihat suatu kisah dalam Matius pasal yang ke-14, di mana di sana Petrus berjalan di atas air. Dari sana kita bisa melihat suatu pelajaran yang sangat menarik di sini, ayat ke-28. Di sana saya singkatkan langsung. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat yang ke-29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Anda tahu sama-sama di sana ada suatu badai yang terjadi. Di tengah-tengah badai di sana para murid naik ke atas perahu dan mereka melakukan itu atas perintah daripada Tuhan Yesus. Tapi di tengah-tengah badai ini, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi, ada suatu mujizat yang Tuhan sediakan, ada suatu mujizat yang Tuhan lakukan di tengah-tengah para murid. Saya percaya juga di tengah-tengah badai kehidupannya kita ada mujizat, ada blessing in disguise yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya kita. Cerita ini menjadi sangat menarik karena di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus berjalan di atas air, dan bukan hanya Tuhan Yesus saja yang berjalan di atas air, tapi juga Petrus ikut berjalan di atas air. Nah, kita ingin belajar bersama-sama bagaimana Petrus akhirnya bisa berjalan di atas air mengikuti Tuhan. Di sana dikatakan Petrus pertama kali berseru. Ketika itu mereka ketakutan, mereka pikir bahwa itu hantu. Ketika itu Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku." Setelah itu kita lihat apa yang Petrus lakukan. Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
Satu perkara kenapa Petrus akhirnya berani berjalan di atas air, karena dia mendengarkan firman Tuhan yang berkata, datanglah. Kalau pada waktu itu tidak ada firman Tuhan yang datang dalam kehidupannya Petrus, dia berkata datanglah, saya percaya Petrus juga nggak akan berani. Tapi ketika itu dia melihat ada satu mujizat dan dia ngomong bahwa aku pengen mujizat itu, aku ingin mengalami mujizat itu. Dan Tuhan mengeluarkan firman, Tuhan berkata datanglah. Dan Petrus meresponi firman itu, dia percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya dia juga akan mengalami apa yang Tuhan alami. Dan semuanya didasarkan dari apa yang dia dengar. Tuhan Yesus berkata, datanglah. Ketika Tuhan Yesus berkata, datanglah, di sana timbul iman Petrus. Dan dia mulai keluar dari perahu dan dia mulai berjalan di atas air. Tetapi yang menarik di ayat yang ke-30, dalam bahasa Indonesia di sana dikatakan ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi kalau Anda baca dalam bahasa Inggris, di sana dikatakan ketika Petrus melihat, ketika Petrus merasakan, ketika Petrus melihat ombak, ketika Petrus melihat angin, di sana Anda bisa melihat pertama kali Petrus ada di dalam perahu dan kemudian dia mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata kepada dia bahwa datanglah, dan akhirnya dia pergi, dia datang. Dia berjalan di atas air. Ketika dia berjalan di atas air, ada suatu kejadian yang membuat fokusnya dia yang pertama kali dia fokus kepada Tuhan. Dia percaya sama Tuhan, dia percaya firman Tuhan, tapi di tengah jalan dia melihat. Di sana dikatakan dia melihat sekelilingnya dia. Dia melihat ternyata anginnya belum berhenti. Dia melihat ternyata ombaknya masih besar. Dia melihat ternyata masih ada goncangan, masih ada badai. Dan ketika mata Petrus melihat itu, dia mulai tenggelam. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman semuanya pagi ini, ayo mulai belajar untuk percaya dengan apa yang Tuhan ngomong dalam hidupnya kita. Kita mulai percaya dengan apa yang Tuhan firmankan dalam hidupnya kita. Dan jangan percaya dengan mata jasmaninya kita. Petrus mulai tenggelam ketika dia mulai melihat. Ketika dia mulai melihat sekelilingnya dia. Ketika dia mulai melihat, oh ternyata masih ada ombak. Ternyata masih ada angin yang kencang. Dan dia mulai takut karena dia mulai mengalihkan fokusnya dia dari Tuhan kepada apa yang terjadi di sekelilingnya dia. Nah, saya ingin mengajak dalam masa-masa ini, di tengah-tengah badai, saya percaya ada blessing, ada mujizat yang Tuhan siapkan dalam kehidupannya kita. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu teman-teman semuanya. Mari sama-sama pagi ini datang sama Tuhan, dengar firman Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan banyak perkara yang ajaib dalam hidupnya kita. Jangan percaya dengan apa yang mata jasmaninya kita lihat. Apapun itu sekelilingnya kita bisa menggoncangkan imannya kita, tapi kita nggak hidup dari apa yang kita lihat, tapi kita hidup dari apa yang kita dengar. Saya berdoa pagi ini, ayo sama-sama mulai fokuskan kembali telinganya kita dan mulai menutup mata kita dengan apa yang terjadi secara jasmani, dan kita mulai membuka telinganya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita akan semakin kuat, iman kita tidak akan dilemahkan, tapi kita akan semakin kuat dari hari ke hari. Saya berdoa pagi ini pada Bapak Ibu teman-teman semuanya. Ayo semakin dengar-dengaran dengan Tuhan. Jangan percaya dengan apa yang mata jasmani kita lihat, tapi percaya dengan setiap janji Tuhan. Mulai ingat kembali setiap nubuatan. Mulai ingat kembali setiap mimpi yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Mulai ingat kembali setiap janji-janji Tuhan yang pernah disampaikan dalam kehidupanmu. Karena itulah yang akan menguatkan iman kita. Satu hal menarik terakhir yang saya berpikir tentang hal ini, yaitu Anda tahu ketika Petrus akhirnya dia tenggelam. Tapi saya percaya bahwa ketika Petrus tenggelam di sana, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tuhan Yesus menolong dia. Tuhan Yesus menyambut dia. Dan saya percaya juga pada waktu itu saya mengimajinasikan bahwa Petrus pada waktu tenggelam dia nggak diseret, tetap ada di dalam air, kemudian dia diseret oleh Tuhan Yesus sampai ke atas perahu. Tapi saya percaya di detik itu, ketika Petrus mulai tenggelam dan dia ngomong, Tuhan tolonglah aku. Tuhan menolong dia di sana. Tuhan menolong dia.
Tuhan tidak membiarkan dia tenggelam, Tuhan menolong dia. Dan saya percaya Petrus pada waktu kembali ke atas perahu, dia juga tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saya pikir bahwa manusiawi ketika kita takut dalam hidupnya kita. Ada masa-masanya di mana ketika kita mendengarkan suara Tuhan dan kita percaya sama Tuhan, dan kadang-kadang kita juga mengalami situasi di mana kita sulit untuk menutup mata jasmani kita. Mungkin imannya kita mulai jatuh. Tapi pada saat itu ayo berseru sama Tuhan. Tuhan ada di dekat kita. Tuhan gak jauh dengan kita. Ketika kita berjalan menuju Tuhan, mendengarkan panggilan Tuhan, ada jaminan Tuhan. Sekalipun kita bisa mulai tenggelam, tapi saya juga percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan angkat kita dan kita juga kembali mengalami mujizat dalam kehidupannya kita. Mari kita berdoa pagi ini. Bapak, aku berdoa saat ini Tuhan buat setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Aku berdoa biar kebenaran-Mu akan memerdekakan kehidupan mereka. Hal ini akan menjadi kekuatan yang baru bahwa iman kami timbul dari pendengaran dan bukan dari penglihatan. Aku berdoa Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman setiap umat-Mu Tuhan. Masa-masa ini adalah masa-masa di mana kami akan melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami akan mengalami Tuhan begitu ajaib. Sekalipun Tuhan, kami mungkin mulai goyah, kami percaya ada jaminan Tuhan, ada penyertaan Tuhan bahwa Engkau enggak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau akan terus ada bersama-sama dengan kami, dan kami akan mengalami mujizat, mengalami kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Makasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you.